Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya serta umatnya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat wal afiat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di hari yang mulia, hari Jumat. Ada satu pendidikan yang sebenarnya menjadi madrasah lis-shalihin. Ulama mengatakan bulan suci Ramadan diibaratkan sekolah bagi orang-orang yang soleh. Satu pendidikan akhlak yang Nabi tunjukkan di bulan suci Ramadan adalah al-jud, kedermawanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para sahabat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi adalah manusia yang paling dermawan, dan tingkatan kedermawanan Nabi lebih meningkat lagi
jika berada di bulan suci Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kana nabiyyu ajwadan nas 'ala al-itlaq. Manusia yang paling dermawan secara mutlak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan contoh bil fi'l wal qaul, dengan perbuatan beliau, dengan ucapan beliau. Ketika bulan suci Ramadan, beliau tingkatkan intensitas kedermawanan, bahkan dikaitkan dengan tadarusan Al-Quran. Karena riwayat ini menceritakan Nabi manusia yang paling dermawan. Setelah itu dilanjutkan riwayat tersebut, fayudarisul Quran hina yardahu Jibril. Nabi tadarusan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Para ulama ahli hadis mengatakan di sini amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan dua, berdasarkan riwayat tersebut. Yang pertama, dia menderma, baik itu berupa sedekah atau menyediakan makanan berbuka puasa. Setelah bersedekah kemudian membaca Al-Quran. Itu yang dipahami oleh para muhaddits. Kemudian dikatakan di dalam hadis qudsi, akhlak kita diperintahkan mengambil sifat-sifat jamalnya Allah. Sifat Allah ada yang jamal, yang indah, wajib kita ikuti sifat itu. Seperti Ar-Rahman, penyayang, Ar-Razzaq, pemberi, Al-Hilm, penyabar, Al-Afu, pemaaf. Ini sifat-sifat indahnya Allah. Kita diperintahkan oleh Nabi mengikuti sifat tersebut. Takhallaqu bi akhlaqir rahman fi riwayat. Berakhlaklah kalian dengan akhlak sang tercipta, sang penyayang Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat-sifat Allah yang dilarang kita ikuti adalah sifat kebesaran Allah, sifatul izzah atau sifatul qudrah. Seperti Al-Mutakabbir, Allah Maha Besar. Sifat ini diharapkan kita mengambilnya karena kebesaran hanya milik Allah. Tapi sifat keindahan Allah wajib kita ikuti sifat tersebut. Sehingga di dalam hadis qudsi dinukilkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Saya mencintai 3 golongan manusia. Namun ada 3 golongan manusia yang lebih saya cintai. Yang pertama, Allah taala berfirman, "Uhibbu," saya mencintai al-faqir al-mutawadhi wa hubbi li ghani mutawadhi ashad. Saya mencintai orang fakir yang rendah hati, kata Allah Ta'ala. Orang miskin yang rendah hati, saya cintai hamba tersebut. Namun saya lebih cinta lagi kalau ada orang kaya yang rendah hati. Sifat rendah hati ini adalah satu akhlak yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan gelar Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang kalau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan rendah hati, tidak sombong. Lawan dari rendah hati adalah takabbur. Sifat takabbur adalah dosa yang sangat besar. Saking besarnya sifat sombong ini, iblis yang semulanya seorang hamba yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah, karena sebab dosa kesombongan Allah keluarkan dari wilayah kekasih-kekasih Allah. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka obat dari kesombongan rendah hati, tawadhu. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Wa fil hadis dikatakan oleh Rasul, man kana fi qalbihi mithqalu
khardalin minal kibr, orang yang punya seukuran biji sawi dalam hatinya dari kesombongan, la yadkhulul jannah, dan semacam itu tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di surat Luqman Allah Ta'ala menegaskan, la tusa'il haddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan wajah kalian di hadapan orang, dan janganlah kalian berjalan dengan sombong dan congkak di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Ini luar biasa. Allah katakan, saya cinta kepada orang fakir yang rendah hati, saya cinta. Tapi saya lebih cinta lagi jika ada orang kaya yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan keteladanan tersebut. Beliau sangat rendah hati. Beliau sangat rendah hati. Beliau ketika mendapatkan sanjungan dari Allah, bukan dari makhluk, mendapatkan sanjungan dari Khaliq, Sang Pencipta. Allah katakan kepada Nabi Adam, ya Adam, man anta? Wahai Adam, engkau siapa? Adam mengatakan, ana abul bashar, saya adalah bapak moyang seluruh manusia. Ditanya, ya Nuh, man anta? Wahai Nuh, engkau siapa? Nabi Nuh menjawab, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah yang pertama. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, engkau siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, saya adalah kekasih Allah. Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, man anta? Siapa engkau? Nabi Musa menjawab, ana Kalimullah, saya adalah kalimnya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, man anta? Siapa engkau? Nabi Isa menjawab, ana Ruhullah wa kalimatuh, saya ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Tapi di saat Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, engkau siapa? Apa jawaban Nabi? Saking rendah hatinya Nabi mengatakan, ana abdul muzlim, saya adalah hamba yang banyak salah dan dosa. Ada akhlak yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa hibbu syekh ta'i wa hubbi lisyab ta'i asyad. Saya mencintai orang yang kuat, yang taat kepada kata Allah Ta'ala. Tapi saya lebih cinta lagi pemuda yang taat kepada Allah. Tentu saja berbeda. Orang yang sudah tua dia taat dengan orang yang masih muda kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pahalanya jauh lebih besar karena tantangannya jauh lebih berat. Dorongan-dorongan syahwat para pemuda jauh lebih tinggi, sehingga ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan penghormatan khusus kepada mereka. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman kepada Allah, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji sosok pemuda yang menjadi teladan, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, la fata illa Ali wa la sayf illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Zulfiqar. Di sini diberikan liwat khusus dari Allah kepada para pemuda yang taat. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, orang yang dari muda dia taat sampai masa tua dia istiqomah dan meninggal dunia, yaumil qiyamah Allah berikan naungan khusus. Allah berikan naungan di hari kiamat yang di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Minha syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan yang nanti Allah berikan perlindungan khusus di hari kiamat. Di hari tersebut tidak ada naungan dan perlindungan selain naungan dan perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari mereka yang mendapatkan naungan khususnya Allah, syab, seorang pemuda, nasya'a, yang dia tumbuh fi ibadati rabbih, di dalam ketaatan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala berfirman yang ketiga, "Wahaitu, saya mencintai al-ghani al-karim, orang kaya yang dermawan." Saya cinta orang kaya yang dermawan. Wa hubbi lil faqiri ghani asyad. Tapi saya lebih cinta lagi orang fakir yang dermawan. Ini luar biasa. Dia orang susah, dia orang fakir, tapi punya sifat kedermawanan. Itu menjadi satu amalan yang pahalanya sangat besar, walaupun sedekah 1 dirham kata Nabi. Karena kemampuannya hanya sebatas itu. Rasul mengatakan dirham sababat al-dirham. Ada kalanya pahala sedekah 1 dirham mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham. Yang dimaksud di sini 1 dirham sedekah dari orang fakir bisa mengalahkan 1000 dirham pahala orang kaya. Karena orang kaya masih banyak memiliki harta, sedangkan orang fakir tersebut hartanya ada seperti itu, sehingga balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedermawanan ini adalah sifat wajibnya auliyaillah. Orang-orang yang dekat dengan Allah pasti punya sifat dermawan. Tidak mungkin seorang itu menjadi kekasih Allah jika memiliki sifat bakhil. Nabi bersabda, "As-sa'i gharib min Allah, gharib minan nas, gharib minal jannah, ba'idun minan nar." Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan api neraka. Wal bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, gharib minan nar. Orang pikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, namun dekat dengan api neraka. Maka dalam riwayat mengatakan al-jahil as-sa'i ahab ila Allah Subhanahu wa taala min al-alim al-abid al-bakhil. Orang yang tidak berilmu namun dermawan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang berilmu ahli ibadah namun pikir. Maka dikatakan sahi habibullah walau kana aduwwullah. Orang dermawan itu menjadi kekasih Allah walaupun dia musuhnya Allah. Wal bakhil Allah walau kana habibullah. Dan orang kafir itu adalah musuhnya Allah walaupun dia adalah kekasih Allah. Maka ini 3 pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, manusia yang berakhlak. Kita hilangkan semua daripada kotoran-kotoran hati kita. Karena percuma puasa kita, sholat kita, zikir kita, tilawah Al-Quran kita, yang kita lakukan itu pahalanya sia-sia, bahkan menghapus seluruh pahala kalau dalam hati kita penuh dengan penyakit hati. Nabi katakan iyyaka wal hasan fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul qatar. Hati-hati dengan sifat iri hati, karena sifat iri hati memakan semua pahala, kata Nabi, sebagaimana api membakar kayu bakar, yang tersisa hanya debu, sia-sia. Maka ini madrasah syahrul Ramadan bukan hanya sholat tarawih, bukan hanya menahan makan, menahan minum, bukan hanya sholat witir, bukan hanya tilawatul Quran, tapi juga madrasah untuk mensucikan jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita, sholat kita, tilawah Al-Quran kita, dan juga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran, sehingga nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khatimah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah bi qalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa lil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah
الجمعة والجماعات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي والإيمان، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله وسلم اغفر يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في ديلة، اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والشكر على أنكم تسألون فيؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.